pagi-pagi udah dapat multi instan. Gua harus ngambil ini tuh ke tempat ITC Cempaka Mas. Lumayan sih harganya ya, 33.400. Ini tuh paketnya berupa HP. Pengantaran juga cukup lumayan dekat sih ya. Tuh, nggak begitu jauh. Titik pengantarannya, waduh, di sini bahaya banget nih, karena sering banget kejadian atau banyak titik-titik yang nggak bisa dimasukin, yaitu mungkin ada banjir kali ya. Mana sih? Oke, nah ini pengambilannya ada 2 titik ya, 1 sama 2. Untuk 3-4-nya itu tempat alamat pengantaran. Lokasinya itu di Jembatan 5, berarti yang mau arah ke Grogol. Ayolah kita gas, mumpung di jam 11, jam 11.09 ya. Hari Senin, cuacanya kayak gini, kelihatan tadi cuacanya mendung. Jadi gua lagi santai sih di sini di dekat arah Sunter Kelapa Gading. Kita langsung gas aja lah, karena ini dapat Grab multi instan gitu ya. Lumayan buat jajan. Kita lanjut aja. Akhirnya kita udah sampai di parkiran tempat lahan parkir di sini. Oke, dan ini kita mengambil ke ITC Cempaka Mas. Kita menuju ke dalam itu ya. Tapi biasanya kalau belum terbiasa ke dalam sini harus parkir ke dalam sih. Karena kebanyakan driver yang datang ke sini tuh belum pada tahu gitu ya. Belum pada tahu tempat parkir buat driver. Jadi buat parkirnya di sebelah sana. Jadi di sini kita itu lagi mau menuju ke tempat Stellar untuk pengambilan paket. Ya, kamera gua burtek. Sorry banget ya guys. Karena kamera gua kamera low budget, jadi sederhana gitu ya. Ini kegiatan gua sehari-hari gitu ya. Nah, gua menuju ke ITC. Ini jalur pejalan kaki. Hop. Kenapa gue pakai sandal? Karena udah musim hujan. Jadi kita masuk ke, selamat datang, kita masuk ke pejalan kaki ITC Cempaka Mas. Kita melewati rintangan pejalan kaki. Kita udah sampai di depan pintu utama, cuman kita masuk ke pintu kecil untuk menuju ke lantai 4. Pintu kecilnya ada di sana. Ternyata di sini. Kita langsung klik tempat. Udah mulai masuk, lihat. Jadi kita menuju ke lantai 4, ke pusat handphone. Oke. Satu sih kak. Oh samping situ ya. Oke deh, makasih ya kak.
Karena kan satu tempat juga selesainya. Jauh. Ini belum. Gua belum nih bang. KTP? Ya tadi udah. Kaget gua. Cari bang, maksudnya bang. Oke. 2 ya? Gua bingung. Untuk keluarnya lewat mana? Ternyata di sini pintu keluarnya. Oke, ini dia. Ketemu. Kita keluar. Mana nih? Oke. Langsung ke lantai 1. Karena udah kita ambil paketnya berupa HP. Lumayan lah, karena data gua diambil. KTP sama foto lainnya gitu. Pak, lanjut. Anjir, gue salah jalur, gila. Toko-toko pada tutup semua gitu ya. Jalurnya kemana anjir? Tempat baju ini mah. Sepertinya gue salah. Gue harus kembali lagi ke lift. Gila. Malah gue lantai 1, harusnya lantai G. Anjir, gue salah naik. Maksudnya salah turun ya, harusnya G gitu ya. Gue ke lift 1, gila. Nah, baru sampai kan. Lo udah ngambil paket berupa HP, tapi setiap pengambilan HP atau elektronik kayak gini tuh data-datanya harus lengkap, harus nyiapin KTP, harus foto selfie. Kenapa? Karena seller juga takut gitu ya. Nominalnya ini juga lumayan besar gitu kan, ya wajar lah, seller juga pada takut gitu ya, takutnya disalahgunakan atau dilenyapkan gitu ya. Ya wajar aja, dokumen-dokumen para driver itu dimintain lengkap, dari foto diri kita, atribut kita, sama KTP atau SIM juga. Oke, kita udah sampai di lahan parkir. Ini parkir buat para driver untuk mengambil paket di dalam toko tersebut ya. Ini gratis guys, nggak kena biaya gitu kan. Barangnya di sini ada notesnya ya, turun untuk abang kurir, taruh paling atas, jangan dilempar, jangan dibanting, jangan diinjak, jangan dibuka sebelum izin sama yang bayar. Di sini udah ada stempel peringatan gitu guys. Dan ini untuk customer. Lumayan sih, barangnya kecil gitu ya, nggak begitu besar. Biasanya suka dapat yang namanya tablet ataupun sejenis yang lainnya gitu kan. Kita langsung gas aja. Bismillah, semoga di jalan selamat dan sampai tujuan nggak kenapa-napa. Yuk lanjut. Kita menuju ke titik lokasi kedua, cuma lumayan lama, jauh juga gitu titik lokasi kedua ini. Jaraknya tadi gue lihat di map 24 menit, makanya gue lewat jalur sini, jalur Kemayoran. Gue lewatin karena di sini tuh jalurnya lebih dekat gitu ke tempat lokasi penjemputan titik kedua. Oh ya, di sini kurang lebih beberapa hari ke belakang di sini
terjadi kebakaran gitu ya. Di Kemayoran kurang lebih puluhan ribu rumah terbakar hangus gitu ya. Terus berduka cita juga buat warga yang terdampak kebakaran, karena memang gua kemarin nganterin paket juga mau lewat ke jalur gitu ya, karena titiknya itu berdekatan dengan jalur yang ada di Kemayoran. Jadi gua nggak bisa lewat di situ karena abang-abangnya masih tahu, dan palang jalannya juga dikasih palang gitu ya, jadi nggak bisa lewat situ. Asapnya lumayan tebal sih, cuman itu gue udah sampai sana udah mulai mendingan karena banyak pemadam kebakaran udah pada berdatangan ya. Turut berduka cita untuk warga Kemayoran yang terkena musibah kebakaran. Jalur yang kadang macet, kadang lancar gitu ya kalau jalur ini tuh. Karena ini satu jalur dua alur gitu ya, berlawanan. Macet. Macetnya karena ada perlintasan kereta api sama putar balik gitu ya. Ya wajar lah di sini, jalan sempit gitu ya. Jalanan sempit, bukan jalan sempit gitu ya. Jalan sempit ditambah ada perlintasan sama putar balik gitu. Lihat aja kan. Waduh, gerimis. Udah mulai gerimis. Tuh. Ini perlintasan keretanya tuh. Rel ganda rel. Aduh, udah mulai turun hujan, cuma ya gerimis sih, belum deras banget itu. Jangan dong. Jangan dulu turun hujan. Kalau bisa tuh sorean, selesaiin gua antar paket dulu gitu ya. Bisa nggak sih semesta? Bisa dong. Emang gua Tuhan. Lega juga ya. Jalur yang kita lewati itu titik macetnya ya. Udah putar balik, ada perlintasan kereta ya, sembrawut gitu kan. Ini kita ambil jalur kiri. Ini juga lumayan macet nih depan, karena ada putar balik sama masuk ke kompleks. Suka ada polisi biasanya di depan sini, jadi gua harus pelan-pelan. Bukannya takut sama polisi, karena udah lengkap semua nih, SIM, pajak hidup. Apalagi pakai atribut driver online. Gak bakal lah kita kena tilang. Oh, ternyata titik paketnya itu di arah Sawah Besar. Mana jalur sini tuh super padat banget kendaraan gitu. Sawah Besar. Kalau Sawah Besar tuh udah ke Mangga 2 Square. Kalau nggak salah titiknya tadi sekitaran situ sih. Lumayan lancar.
Setelah selesai melakukan pengataran barang multi instan express ini, ya gue berharap sih gue ditembak yang namanya someday gitu ya. Karena di situ kalau kita sering mengambil paket someday berapapun nominal itu kan ada komisinya juga tuh, lumayan sih komisinya. Kemarin udah di share juga sih komisinya. Ya bagi gue sih ya melakukan aktivitas kayak gini tuh harus happy gitu ya. Dampaknya kan biar positif juga gitu kan. Gak boleh ngeluh, harus tetap semangat. Berapapun nominal yang kita angkut aja, selagi motor sehat, ya gue mikirin motor gue juga sih. Kalau kondisi kayak gini tuh, apalagi gue kan nggak jemput atau menaiki orang gitu kan, karena gue fokusnya ke paket. Jadi gue setiap harinya itu fokusnya ke paket terus gitu. Sambil menghafal jalan. Udah di mana ini? Gue kurang hafal banget sih daerah sini. Pokoknya ini tuh mau masuk ke arah Kota Tua, jalur sini. Itu ada pelangnya. Harmoni Kota Tua. Iya benar. Jadi jalur ini tuh mau ke Kota Tua. Paket kedua kita udah eksekusi, udah kita pick up gitu. Tadi cukup lumayan membingungkan untuk pengambilan paket keduanya karena di dalam rukonya cukup lumayan masuk ke gang sempit gitu ya. Jadi gua tadi masuk ke terowongan karena di aplikasinya juga ada note kita harus masuk ke terowongan, bukan di jalan utamanya rukonya. Makanya tadi gua gedor-gedor kagak ada respon sama sekali sama sellernya gitu ya. Dan untungnya dikasih tahu sama bapak-bapak yang jualan es, katanya suruh muter balik atau melalui pintu terowongan. It's okay. Kita kelar pengambilan paket kedua. Yaitu paket kedua ini makanan. Kayaknya sih makanan. Beda banget. Celana gue bolong. Hari ini gue apes banget. Terjadi insiden ya. Kita berhenti dulu. Kita lihat lagi map. Kita nganterin kemana? Takutnya gue salah. Oke. Oh. Berarti gue harus putar balik. Oke, kita putar balik. Oke, baiklah. Ini kita putar balik terus ke jalan pintu air. Pintu air. Halte bus Juanda, Jalan Veteran. Wah, ruwet juga ya. Berarti kita putarannya ke Bank BCA, KCU Surya Pranoto. Oh, dekat sini. Ya. Kita langsung gas aja ya. Saat kita menuju ke pengantaran ke lokasi ketiga. Kita di samping stasiun Juanda. Kita putar balik ini yang menuju ke arah Monas. Kita udah di depan di Masjid Istiqlal. Balik ke Monas. Di samping gua ada Masjid Istiqlal. Ini dia di depan jalur kereta komuter lain stasiun Juanda. Wah, lancar.
cuaca hari ini juga mendukung gitu, nggak panas ya, moga aja belum turun hujan gitu. Gue lagi nganter paket di lokasi nomor 3. Harmoni E26. Jadi nomor rukonya itu E21. Ini 24, 23. Itu di depan. Nah, di depan sini. Oke. Pengantaran paket ke titik lokasi 3 kita udah selesai. Tinggal menuju ke Roxy untuk mengantar paket HP yang bikin gua deg-degan kalau misalkan barang ini gue tinggal di bagasi motor gua yang di depan. Ini sangat berbahaya gitu, berdampak ke guanya juga. Makanya gue selalu tenteng terus gue bawa kemanapun kalau barang-barang berharga, biar apa ya, biar aman gitu kan. Kalau terjadi sesuatu kan kita juga gitu yang kena, udah kena suspend, kena sanksi, kena hukum juga kan. Lumayan dikasih tip buat jajan di luar. Goceng. Motor gue parkirin di depan sengaja ya gitulah, biar lebih menghemat gitu kan. Tapi gue kurang safety juga nih motor gue lupa banget beli kunci peganda gitu kan, biar nggak terjadi sesuatu ya, amit-amit gitu kan. Oke, lumayan buat jajan. Selesai, alhamdulillah gitu kan. Tinggal satu paket lagi, kita kelar. Semoga aja dihajar dengan paket Someday yang berisi 8 paket. Semoga aja harga Someday-nya nominalnya gede gitu ya, jadi nggak sia-sia mau melakukan pekerjaan mengantar paket berupa 8 paket gitu kan, nggak sia-sia gitu kan. Karena 2 minggu yang lalu gua dapet paket Someday itu dihajar terus 200 selama 3 hari berturut-turut gitu ya. Gue senang banget di situ, jadi capeknya itu nggak terasa gitu ya, lebih ke enjoy, happy gitu ya. 200 itu gua masih kotor sih, masih kotor. Kenapa? Karena belum makan gua sama bensin gua, bensin buat motor gua ini ya. Bensin gua taruh 20.000, terus gua makan 20.000 ya, paling bersihnya 160. Belum lagi nanti kalau misalkan gua lagi santai apa makan dulu gitu kan, nanti dikasih lagi orderan. Ya tetap berpikir positif aja ya, tetap semangat aja menjalani aktivitas kegiatan gua seperti ini. Makanya ini kan kita kerjanya di lapangan gitu ya. Nah, lampu merah, kita berhenti dulu sejenak. Jalur ini banyak banget lampu merah. Dan di sini ya termasuk yang super padat juga jalan, bukan jalan ya, kendaraan gitu. Kita menuju ke Roxy Mart. Sepertinya kita harus berhenti dulu. Kita ngelihat map, ini masuk ke mall atau ke ruko gitu ya. Kalau mall, kita masuk ke mall itu harus persiapin uangnya buat bayar parkir gitu. Kita cek dulu di map. Oh,
Jadi ini tuh masuk ke apartemen ya ternyata. Apartemen ya. Wah, nanti masuk ke apartemen dikenain biaya parkir. Kayaknya kita harus cari lokasi motor yang pas deh, di mana gitu kan, biar lebih aman aja. Kita udah sampai di Rosimas. Sepertinya kita masuk ke dalam mallnya. Kayaknya nyatu deh. Nanti kita nanya apartemen Rosimasnya di mana. Kita udah selesai pengantaran paket instan. Jadi gue barusan tadi antar paket ke apartemen ITC Rosimas. Jadi tadi tuh gue masuk ke sebelah sono. Seharusnya tadi tuh gue gak perlu parkir gitu ya. Harus masuk ke putar dari bawah flyover itu, terus masuk ke kolong itu, terus masuk ke bawah sini. Ketemu tuh, udah ketemu sama security, tinggal titipin aja. Karena gue kagak tahu ya, karena ngelihat map tadi titiknya berdekatan sama mall Rosimas, jadi gue masuk parkir dalam mall gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting gue keluar selesai, terus gue juga baru selesai pengantaran, gue dapet lagi. Ini harganya lumayan sih, 18.300 ditambah lagi 1.000. Tumben banget nih, ada 1.000 nominalnya gitu, ada 1.000. Kemarin tuh nggak ada yang namanya plus 1.000 gitu. Udah bersih gitu aja 18.000 gitu, ada berapa di 20.000 gitu. Ini update aplikasinya ini ada aneh gitu ya. Kita ngambil apotek nih, apotek Medika Tambora. Jadi kita ngambil paket ini instan, dan ini kita paketnya berupa obat-obatan dari apotek gitu ya. Kalau pengantarannya ke arah balik gitu. Kebetulan gue tadi berangkatnya dari Kelapa Gading, diarahin balik lagi ke Kelapa Gading, yaitu Timur Agung gitu ya, nggak jauh lah dari kosan gue. Ya udahlah gitu aja edisi vlog gue, vlog gue kali ini, dan nyelesain paket instan. Next lagi kalau kalian mau nonton video gue bakalan update atau upload terus menerus. Semoga aja gue nggak bermalas-malasan bikin videonya. Oke, semangat.